Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan pakai sabun, dan M yang ketiga menjaga jarak. Bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam kelainan pada tulang dan otot. Masih ingatkah kalian pelajaran minggu kemarin mengenai rangka manusia? Apakah itu rangka? Nah, rangka merupakan susunan teratur dari beberapa tulang. Rangka pada bayi biasanya tersusun dari 300 tulang rawan, sedangkan untuk rangka orang dewasa biasanya tersusun oleh 206 tulang. Hal ini terjadi karena ada beberapa tulang yang mengalami penyatuan, misalnya tulang ubun-ubun. Nah, selain mengalami penyatuan, tulang orang dewasa juga akan mengalami pengerasan. Rangka manusia dibungkus oleh daging atau otot, yang sering disebut dengan endoskeleton. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh, yang disebut juga dengan rangka dalam. Selain itu, rangka juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Struktur rangka berdasarkan bentuk tulangnya dibagi menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Berikut gambar tulang pipa, pipih, pendek, dan tidak beraturan. Bisa kalian simak ya. Yang pertama, ada tulang pipa. Tulang pipa berbentuk bulat panjang seperti pipa. Contohnya yaitu ada tulang hasta, tulang pengupil, tulang paha, tulang betis, dan lain-lain. Tulang pipa terdiri atas 2 bagian, yaitu ada diafisis dan epifisis. Diafisis adalah bagian badan tulang, sedangkan epifisis adalah bagian tepi atau bagian kepala tulang. Tulang yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih berbentuk gepeng menipis. Contohnya tulang belikat, tulang duduk, tulang usus, tulang tengkorak, dan lain-lain. Tulang pipi berfungsi sebagai pelindung suatu rongga. Misalnya, rongga tengkorak melindungi otak dan rongga dada melindungi jantung serta paru-paru. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga ada tulang pendek. Berbentuk seperti dadu atau pendek tidak beraturan. Contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan lain-lain. Di dalam tulang pendek berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Hanya ditemukan di daerah pangkal telapak tangan, pangkal telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang keempat ada tulang tak beraturan yang mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya merupakan gabungan dari berbagai macam bentuk tulang. Contohnya adalah tulang-tulang belakang dan tulang penyusun wajah.
Tulang keras dibentuk oleh sel-sel pembentuk tulang yang disebut osteosit melalui proses osifikasi. Pada proses osifikasi, saat terbentuknya struktur tulang, matriks tulang diisi dengan kalsium fosfat. Kalsium fosfat ini berasal dari senyawa kalsium dan fosfat, sehingga menjadi keras. Sumber makanan yang mengandung kalsium antara lain susu. Oleh karena itu, kamu perlu mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan fosfor agar tulang kamu tumbuh kuat. Nah, selain itu ada juga macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Pernahkah kalian mengalami patah tulang? Nah, fraktura atau sering disebut patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik dari kendaraan bermotor ataupun jatuh. Kelainan ini dapat dibedakan menjadi dua, ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Yang pertama, fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Yang berikutnya ada polio. Polio atau sering disebut poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio saat masih berusia di bawah 5 tahun. Nah, tanda ciri-ciri penyakit ini biasanya anak-anak itu tidak dapat berjalan, kakinya mengecil. Kemudian yang ketiga ada osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Osteoporosis biasanya dialami oleh para lansia. Untuk mencegah terjadinya osteoporosis, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tulang. Misalnya, makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium. Contohnya seperti susu dan ikan. Yang berikutnya ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Berikutnya ada rematik. Nah, rematik merupakan penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya rematik menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Yang berikutnya ada kifosis. Nah, kifosis merupakan tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan oleh sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Berikutnya ada lordosis. Lordosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan. Kelainan ini disebabkan akibat kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Dan yang terakhir ada skoliosis. Nah, skoliosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke kiri dan ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan akibat kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Nah, berikut merupakan gambar contoh kelainan pada tulang. Ada patah tulang atau fraktura, kemudian osteoporosis atau pengapuran sendi, ada yang ketiga ada fisura atau retak tulang, dan yang berikutnya ada lordosis, nah, skoliosis dan kifosis. Lordosis, skoliosis, dan kifosis itu disebabkan oleh posisi duduk kita saat membaca buku, saat menonton TV yang tidak benar, maka akan menyebabkan kelainan pada tulang belakang.
Selain rangka manusia, kita juga akan membahas mengenai otot. Masih ingatkah kalian apa itu otot? Ya betul, otot merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Otot juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Itu merupakan fungsi otot pada tubuh manusia. Ternyata otot juga memiliki berbagai macam kelainan atau gangguan yang terjadi pada otot. Di antaranya yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaraga. Nah, kalian pernah melihat atlet binaraga yang ototnya terlihat dan besar-besar, tangannya membelenduk seperti Popeye. Nah, itu merupakan contoh hipertrofi. Kedua, ada sakit pinggang. Sakit pinggang sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Biasanya yang sering mengalami sakit pinggang ini berarti otot-otot dan ligamen mengalami peregangan. Berikutnya ada atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, melemah, atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang berikutnya ada stiff atau kaku leher. Kaku leher merupakan kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau hendak menghentak secara tiba-tiba. Nah, atau biasanya kalau orang sering disebut dengan kecengklak. Nah, itu. Kemudian ada terkilir atau kesleo. Nah, merupakan kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerak otot menjadi kacau. Biasanya terjadi di bagian pergelangan kaki, pergelangan tangan ya yang sering mengalami kesleo atau terkilir. Berikutnya ada distrofi. Nah, distrofi adalah penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Ada tetanus. Nah, tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini biasanya terjadi akibat benda tajam ya, apabila kita terkena paku, nah itu bisa menyebabkan tetanus. Kemudian fibriosis. Fibriosis adalah pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot skelet ataupun alat-alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Yang berikutnya ada kram otot. Kram atau kejang otot merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Yang terakhir ada hernia abdominal. Merupakan kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Selain macam-macam kelainan pada otot dan tulang, sekarang ada cara mencegah kelainan pada organ gerak. Yaitu yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk huruf O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis
Sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan berolahraga secara teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.